Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Bilal pun mengumandangkan seruan azan. Alangkah mengharukan saat itu. Denyut nadi kehidupan di Makkah terhenti, dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Bilal. Orang-orang musyrik di rumahnya masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hatinya, inikah dia Muhammad, dengan orang-orang miskinnya yang kemarin terusir meninggalkan kampung halamannya? Benarkah itu dia yang mereka usir, mereka perangi, dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat kepadanya? Betulkah itu dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya, memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian, karena kalian semua bebas? 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan pemandangan itu, yaitu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas reruntuhannya yang telah hancur luluh, Bilal menyenandungkan suara azan yang berkumandang di seluruh pelosok Mekah, tidak ubahnya bagai tiupan angin di musim semi. 3 orang itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu, Attab bin Usaid, dan Al-Haris bin Hisham. Kedua orang ini belum masuk Islam. Attab berkata sambil memandangi Bilal yang sedang menyuarakan azan, sesungguhnya Usaid, ayahnya yang telah mati, telah dimuliakan Allah, karena ia tidak mendengar sesuatu yang sangat dibencinya. Al-Haris menyahut, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Muhammad itu di pihak yang benar, aku pasti mengikutinya. Abu Sufyan yang memang cerdas itu memungkas pembicaraan kedua sahabatnya dengan ungkapan, aku tidak akan mengatakan sesuatu, karena seandainya aku berkata, kerikil-kerikil ini pasti akan mengabarkannya. Ketika Nabi meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka. Lalu dalam sekejap waktu, beliau membaca wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua mata yang bersinar dengan cahaya ilahi, beliau bersabda kepada mereka, aku tahu apa yang telah kalian katakan tadi. Beliau lalu menceritakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Al-Haris dan Attab pun berseru, kami menyaksikan bahwa Anda adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami, hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda. Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Dalam lubuk hati mereka bergema kembali
kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal memasuki Mekah. Wahai orang-orang Quraisy, Allah telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Manusia itu bermula dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah SAW dan ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata pada masa hidupnya. Ia tetap menjadi muazin, menjaga serta menghidupkan syiar agama besar ini yang telah membebaskan dirinya dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Kedudukan Islam semakin tinggi. Demikian pula kaum muslimin. Taraf dan derajat mereka ikut naik, dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyatakan dirinya sebagai seorang laki-laki penduduk surga. Tetapi sikapnya tidak berubah, tetap seperti biasa, mulia dan besar hati, yang selalu memandang dirinya tidak lebih daripada seorang Habasyah yang kemarin menjadi budak. Suatu hari, ia pergi meminang 2 orang wanita untuk calon istrinya sendiri dan saudaranya. Ia berkata kepada orang tua kedua wanita itu, "Saya ini Bilal, dan ini saudaraku. Kami berasal dari bangsa budak Habasyah. Pada mulanya, kami berada dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Kami sebelumnya adalah budak-budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah. Jika pinangan kami Anda terima, segala puji bagi Allah. Namun bila Anda tolak, Allah Maha Besar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat ilahi dalam keadaan ridho dan diridhoi. Penanggung jawab kaum muslimin sepeninggalan beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Bilal pergi menjumpai khalifah Rasulullah tersebut untuk menyampaikan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling utama bagi orang beriman adalah berjihad fi sabilillah. Jadi, apa maksudmu, wahai Bilal?" Tanya Abu Bakar. "Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan menjadi muazin bagi kami nanti?" tanya Abu Bakar. Dengan air mata berlinang, Bilal menjawab, "Saya tidak akan menjadi muazin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah." "Tidak, tetaplah tinggal di sini, hai Bilal, dan menjadi muazin kami. Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah, saya terima permintaan Anda itu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Saya memerdekakan kamu
itu semata-mata karena Allah, wahai Bilal.